wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlebih kepada kita pada hari ini. Kita masih iman, Islam, dan insya Allah ihsan. Sehingga kita bisa bertatap muka jarak jauh meskipun kamera saya agak buram. Ada masalah dengan kamera, moga-moga suaranya tidak terganggu. Dan ini adalah nikmat tersendiri. Sementara di tempat lain, di belahan dunia lain, orang sedang berpesta pera, bermaksiat, bahkan ada pembunuhan ataupun penyiksaan di tempat-tempat tertentu seperti di Timur Tengah, di Palestina. Kita dianugerahi aman, ini adalah rahmat yang luar biasa. Moga-moga kita tidak lupa membaca subhanallah 33 kali setelah sholat, kemudian alhamdulillah 33 kali. Kalau bisa dilebihi, 100 kalau bisa. Karena nikmatnya sudah berlipat-lipat. Kemudian Allahu Akbar 33 kali juga. Itu adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini menjelang Ramadan. Orang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan suci. Di dalam kalender Hijriah, Ramadan ini biasanya disebut sebagai bulan ke-9 dari kalender Hijriah. Banyak sejarah-sejarah yang mengiringi, sejarah indah yang mengiringi diwajibkannya puasa Ramadan ini. Makanya dalam judul saya sebut Tasyrik dan sejarahnya. Tasyrik itu artinya disyariatkannya atau diwajibkannya puasa Ramadan ini. Di dalam kilasan sejarah, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, itu belum ada kewajiban puasa. Tapi Nabi sudah terbiasa puasa karena syariat puasa ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang diturunkan turun-temurun sampai pada kakeknya Abdul Muthalib. Jadi soal puasa ini sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada di Makkah. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, setelah hijrah ke Madinah, pada tahun kedua baru ada perintah untuk berpuasa. Biasanya di dalam beberapa ceramah selalu disebutkan mengenai ayat tentang puasa ini dalam surat Al-Baqarah yang nanti kita akan baca pelan-pelan. Nah, puasa ini kalau dilihat dari sejarah yang lebih awal sebelum masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diwajibkan kepada nabi-nabi atau kaum-kaum sebelumnya. Ini kama min qablikum. Jadi dalam ayatnya ada min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum engkau. Jadi pada zaman Isa alaihissalam itu juga puasa, waktunya juga pada bulan Ramadan, sekitar musim panas. Nah, kebanyakan yang namanya orang-orang Bani Israel itu memang karena saking cerdasnya, itu kalau musim panas berpuasa itu mereka mengeluh. Ini cerdas tapi mengeluh ya. Ini perintah Allah. Lalu mereka datang kepada para rabai atau pada para pendeta mereka. Ini bagaimana kami keluarga kerja juga harus cari makan, padahal musim panas dan
berat rasanya berpuasa. Tolong diaturlah bagaimana, dimintakan pada Tuhan untuk keringanan dan seterusnya. Pertama, para rabai ini, para pendeta Yahudi ini menolak, ini perintah Taurat nggak bisa diubah. Tapi kemudian berbondong-bondong orang datang sambil membawa upeti. Nah ini yang jadi masalah. Jadi ketika seseorang sudah punya ilmu yang cukup tinggi, mengerti hukum-hukum Taurat, tetapi menghadapi harta yang melimpah, jadi kaum Bani Israil berbondong-bondong mendatangi pendeta ini untuk mengatur bagaimana puasanya. Akhirnya ya kembali kepada natural manusia, di mana kalau sudah melihat yang namanya harta, terutama kalau misalnya lagi perlu dan seterusnya, maka jadilah pendeta ini mengubah hukum sesuai dengan permintaan para masyarakat. Akhirnya dia bersabda, begini saja, nanti saya mintakan pada Tuhan, boleh kita berpuasa di bulan lain, di musim semi, atau musim dingin, supaya lebih enak, tapi harus dikasih bunga, Tuhan dikasih bunga. Kalau biasanya puasa 30 hari, kasih puasa 45 hari. Nah, begitu akhirnya berubah hukumnya menurut keinginan masyarakat, menurut hawa nafsu masyarakat yang di ACC atau disahkan oleh pemimpin agama. Moga-moga gejala ini tidak berada pada kita yang nanti bisa ya sudahlah begini saja, begini saja, begini saja. Akhirnya terjadilah kehebohan di masyarakat seperti yang kita alami saat ini di tanah air kita tercinta. Jadi mereka membawa fatwa ini itu alasannya begini begitu, kita sudah tahu, tidak perlu sebut satu persatu bahwa ada beberapa ulama kita yang berfatwa yang setelah mendapat sekian miliar rupiah dan seterusnya dan seterusnya. Moga-moga Allah melindungi kita dari upaya-upaya tersebut. Nah, berikutnya ketika sudah berpuasa 45 hari, itu masih berat juga. Kemudian mereka seperti biasa mengumpulkan uang lagi untuk dibawa ke pendeta agar mereka nggak berani mengubah kecuali atas ACC dari pendeta. Jadi mereka akhirnya bawa upeti lagi untuk mengubah tasrik dari puasa ini. Kalau begitu jangan 45 hari. Kami mau juga 45 hari atau lebih, tapi ada pengurangannya. Pengurangannya apa? Ya dikurangilah, tidak makan daging saja puasanya. Jadi masih makan roti, masih minum dan seterusnya, cuma tidak makan daging puasanya. Begitulah hukum itu diubah-ubah, makanya diingatkan di dalam surat Al-Baqarah, "Wa may lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Itu 3 kali. Hukum orang yang mengubah-ubah hukum Allah itu ada 3 kali. Kalau kita terjerumus dosa, diakui dosa saja, jangan kita sampai mengarang-arang bahwa ini boleh, tetap tidak boleh. Jadi Bani Israil itu diingatkan sampai 3 ayat di dalam surat ini. Wa may lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Allah, maka dia zalim. Masih juga mereka ngayal, kemudian diingatkan, "Amalam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Fasikun dulu, mereka dapat fasik. Jadi ada tahapan zalim, fasik, dan 3, "Wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Ini sudah habis, sudah nggak ada peringatan lagi, itu sudah vonis. Jadi pertama diingatkan, jangan begitulah, engkau jadi orang zalim, itu namanya. Masih melakukan lagi, diingatkan, jangan begitu, itu masuk orang yang fasik. Fasik itu sudah setengah perjalanan ke kufur. Kemudian masih melakukan lagi, maka orang yang melakukan
atau menjalankan hukum tapi tidak sesuai dengan kitab yang diturunkan Allah pada saat itu, yaitu kalau kitab Nabi Isa yang kita lebih Injil dan Taurat masih berlaku juga. Kalau dalam hukum kita adalah kitab Al-Quran. Itulah Bapak sekalian mengenai sekelumit sejarah mengapa puasa itu diwajibkan kepada kita dan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, yang seru di dalam kasus puasa Ramadan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Ayatnya panjang tapi saya potong saja. Moga-moga tidak ya, biar utuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم yattaqun. Ayatnya saya baca utuh, tapi terjemahnya kita mulai dari sini saja. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Selama bulan puasa, engkau boleh makan minum sepuas-puasnya. Maksudnya setelah matahari tenggelam dalam maghrib sampai waktu terlihat beda antara benang putih dan benang merah. Ini benang putih dengan benang hitam. Jadi secara harfiah al-khaytul abyadu itu benang putih dan al-khaytul aswad itu adalah benang hitam. Sehingga para sahabat yang juga orang Arab yang mengerti bahasa Arab, mereka karena belum ada jam digital seperti sekarang juga belum ada jam mekanik, maka cara mengetahui fajar, maka mereka memasang seuntai benang putih dan seuntai benang merah di luar rumah. Nanti kalau waktu sahur, mereka makan sebanyak-banyaknya, kemudian mengintip keluar, lihat ini benangnya masih kelihatan nggak? Oh, itu yang benang hitam belum kelihatan, berarti masih malam. Yang kelihatan cuma benang putih. Mereka makan terus. Sampai kemudian terdengar azan. Azan dari Bilal bin Rabah. Loh, ini sudah subuh. Berhenti mereka makan. Nah, itu berulang-ulang terjadi di seluruh umat Islam di Madinah saat itu. Kemudian ini ternyata salah. Salahnya kenapa? Mestinya ada waktu jeda yang disebut waktu imsak, itu menahan diri supaya tidak makan minum, menunggu fajar, tidak sampai menunggu azannya Bilal bin Rabah berkumandang baru mereka berhenti makan. Itu karena kesalahan umum terjadi ini, maka malaikat Jibril turun ke bumi lagi, hanya membawa 2 kalimat untuk menyisipkan di dalam ayat 187 ini. Bunyinya adalah minal fajr. Jadi yang dimaksud benang putih, benang merah itu bukan benang putih beneran, bukan benang hitam beneran, tetapi adalah fajar atau terbitnya fajar kazib yang terlihat sudah kemerah-merahan langit itu di sebelah timur. Belum nampak matahari sebenarnya, tapi sudah kelihatan merah. Nah, itulah disebut dengan al-khaytul
aswadu minal fajr. Jadi satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang disisipi itu adalah surat Al-Baqarah ayat ini. Tidak ada surat lain, tidak ada ayat lain yang disisipi secara resmi oleh Jibril atas perintah Allah kecuali di dalam ayat ini. Jadi minal fajr itu menjadi sejarah yang tersendiri dalam ilmu tafsir bahwa ini adalah satu-satunya ayat yang disisipi dua suku kata, mina dan al-fajr. Jadi untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah fajar kadzib atau perbedaan malam dan batas siang atau awal siang hari. Itulah yang dimaksud dengan ayat minal khaitil aswadi minal fajr. Bapak Ibu sekalian, begitulah dinamika puasa ketika masih pada tahap-tahap awal di kota Madinah. Banyak para sahabat yang masih berupaya untuk berpuasa sebaik-baiknya, tapi mereka memang patuh pada perintah Nabi. Jadi mereka memahami ayat Quran itu adalah sebagaimana kemampuan mereka, meskipun salah tapi mereka sudah melaksanakan. Dan istimewanya apa? Sekalipun mereka salah, mereka masih di dalam lingkungan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka adalah para sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang termasuk insya Allah mereka di nas masuk surga dahulu, terlebih dahulu di antara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada variasi-variasi di dalam puasa ini. Jadi ya, kembali dulu kepada definisi puasa. Puasa itu adalah artinya as-shaum itu di dalam segi linguistik disebut juga al-imsak. Jadi secara lughawi as-shaum artinya al-imsak, artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari fajar sampai syuruk atau tenggelam matahari. Kemudian itu adalah secara syar'i. Jadi kalau saya bicara shaum itu ada dua terminologi. Yang pertama adalah lughatan dan dua istilahan. Lughatan itu secara lughat, secara lughawi, secara kamus makna harfiahnya adalah menahan diri. Kemudian dalam secara fikih atau makna lughawinya itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa seperti ghibah dan seterusnya. Nah, ada kisah menarik dari Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair dari Sarang itu bagaimana beliau piawainya menghindari ghibah. Itu sangat memang orang alim ya. Jadi dalam suasana seperti itu tidak menyalahkan orang yang mengajak ghibah, tapi cara membelokkannya sangat-sangat piawai. Jadi pada suatu saat ada kolon santri, ada juga sama kiai, itu ngomong kepada Mbah Mun, tanya, ini loh Mbah, ini ada kiai ini gimana kok? Kayaknya ada main mata dengan janda sebelah ini. Nah, ini sudah mulai ghibah. Meskipun itu benar fakta, tapi itu masuk ghibah. Dan itu bisa membatalkan puasa. Mbah Mun jawabnya itu sangat pintar sekali. Tidak mengatakan, oh yang mana ya? Yang mana? Siapa itu? Tidak begitu Mbah Mun. Mbah Mun sambil bercanda, dia berbicara, apakah itu cantik orangnya? Gitu. Jadi dibelokkan ke situ. Jadi tidak pernah menyalahkan orang yang ada main mata dan juga tidak menyalahkan wanitanya, tapi dibelokkan sedemikian rupa sehingga ghibah itu menjadi bercandaan. Akhirnya selesai dibelokkan kepada terminal fikih lagi. Jadi masuk kepada fikih lagi.
Sehingga orang yang mengajak ghibah itu tanpa terasa langsung mendengarkan fatwa-fatwa yang sangat indah dari Kiai Haji Ibrahim Zubair almarhum itu Bapak sekalian. Dan itu variasi daripada puasa. Nah, yang halangan atau larangan terbesar itu adalah berhubungan suami istri di dalam siang bulan Ramadan. Tapi terjadi juga di zaman Rasulullah. Terjadi juga. Dan dia melapor, ya Rasulullah, saya ini halaka anni. Dia bilang, hancurlah saya. Mahalakaka, apa yang bikin hancur? Ya Rasulullah, saya ini tidak bisa menahan diri, akhirnya terjadilah itu. Nah, kamu tuh gimana sih? Kok siang-siang gitu? Terus kan tahu kan hukumannya, yaitu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, nggak kuat saya kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 1 bulan, 2 bulan, sehari aja saya batal. Lihat istri saya tergoda. Jadi bagaimana? Tapi ya sudah, kamu sedekah 60 makanan, 60 porsi makanan kepada orang miskin. Orang ini masih jawab juga, ya Rasulullah, di Madinah ini tidak ada orang lebih miskin dari saya. Ini sudah miskin, ngelanggar hukum lagi. Terus akhirnya Nabi memerintah sahabat mengumpulkan kurma. Kumpul kurma kira-kira cukup 60 orang. Terus udah ini bawa pulang. Bagikan kepada tetanggamu yang miskin. Si miskin ini yang melanggar aturan itu masih ngomong lagi, ya Rasulullah, di Madinah itu nggak ada orang lebih miskin dari saya. Nabi akhirnya senyum dan berkata, ya sudah, itu yang kurma ini bawa semua untuk kamu sendiri. Begitu. Jadi begitulah Rasulullah, kebijaksanaan Rasulullah ketika tasyrik dari Ramadan ini masih awal-awal, sehingga orang masih canggung, masih ada hal-hal yang bagi mereka sangat aneh. Kemudian kalau kita lihat kelanjutan daripada tasyrik puasa ini, itu adalah juga banyak kisah yang membuat kita aneh. Tapi setelah pada zaman tabi'in adalah ulama yang pernah ketemu dengan sahabat Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi mereka beriman, itu disebut tabi'in. Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik ya, Malik bin Anas atau dikenal dengan Imam Maliki. Imam Malik itu mempunyai pendapat yang sangat-sangat tegas dan sangat hati-hati. Jadi beliau adalah pengumpul hadis pertama sebelum Bukhari. Saking hati-hatinya ketika dia sudah mengumpulkan hadis-hadis Nabi dari beberapa sahabat, kemudian dikumpulkan, dibukukan dalam kitab Al-Muwatta. Nah, itu saya punya dulu kitab Al-Muwatta itu, tapi sudah saya kirim pulang. Banyak orang mengkritik akhirnya kitab ini, Al-Muwatta ini, karena ada riwayat atau sahabat yang dianggap lemah. Tapi pengkritik ini tidak ngerti bahwa itu adalah kitab pertama. Yang mengkritik belum pernah apal hadis, juga tidak pernah menulis buku hadis. Biasanya ngeritik saja, tidak bisa mengimbangi. Nah, salah satu keputusan Imam Malik di Madinah, Imam Madinah yang terkenal itu adalah berdasarkan kitab yang dia kumpulkan, kitab dalam Muwatta itu, akhirnya dia menyimpulkan kalau hadisnya seperti itu, yaitu memberikan hukuman kepada pelanggar pelaku puasa Ramadan dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut atau bersedekah 60 porsi makanan untuk orang miskin, maka semestinya, menurut Imam Malik, semestinya pelanggar yang lain pun juga harus
dihukum seperti itu. Alasannya apa? Orang yang melanggar hukum Islam itu, maksudnya di dalam khusus puasa ya, itu tidak cuma masalah tidak kuatnya saja, tetapi juga mengkiaskan, membandingkan dengan hukuman bagi orang yang melanggar dengan cara berhubungan badan dengan suami istri itu. Jadi kesalahan lain pun yang tidak setara dengan melakukan hubungan badan dengan suami istri itu pun juga dikenakan denda puasa 2 bulan berturut-turut atau membayar denda memberikan makanan 60 porsi pada orang miskin. Nah, ini adalah mazhab Maliki di dalam kaitan dengan berpuasa. Dan untuk muridnya itu Imam Syafi'i itu mengkoreksi atau berbeda pendapat, artinya hanya itu saja yang diberi hukuman, harus puasa 2 bulan atau denda 60 porsi makan orang miskin. Jadi muridnya itu berbeda pendapat, maka adalah nama mazhab Syafi'i. Nah, itu semuanya perbedaan-perbedaan pendapat itu malah yang diikuti boleh saja salah satu. Itu semua diuraikan di dalam kitabnya Profesor Wahbah Zuhaili, guru besar Mesir yang ahli fikih, di dalam kitab yang namanya, kitabnya besar sekali, berjilid-jilid. Kebetulan alhamdulillah saya punya secara elektronik. Kitab itu adalah berjudul Al-Hukmul Islami wa Adillatuh, hukum Islam dan dalil-dalilnya. Beliau menerangkan secara ringkas tapi bagus dan tidak bertele-tele, sehingga beliau membandingkan semua mazhab, pendapat-pendapat imam terkenal, baik mulai dari Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semuanya ada di dalam kitab tersebut. Kira-kira ada sekitar 2000 sekian halaman itu total semuanya. Lebih dikit lah 2000. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu agar ada kesempatan untuk bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang saya kutip. Kalau salah itu adalah dari saya pribadi. Moga-moga diampuni dan moga-moga ada manfaatnya. Nanti setelah tanya jawab kita tambah sedikit tentang Idul Fitri. Waktu terima kasih saya kembalikan kepada Pak Nur dengan Iriman. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Nur. Terima kasih Ustadz Bahri atas remindernya dan sedikit cerita atau sejarah tentang puasa ya, berkaitan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan sejarah tentang Ramadan itu sendiri. Terima kasih. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak semuanya, silakan. Belum saya tunjuk satu-satu. Ini ada Mas Ahmad Fauzi, Mas Kris, Pak Prabowo, Pak Wibowo, Pak Ustim, Wibowo, banyak sekali. Ini wowonya sebanyak ada 2. Ini siapa ini namanya? Enggak ada namanya ini, ada nomor telepon aja ini 1713. Silakan. Nah, ini Mas Fauzi ini sudah di-unmute. Silakan. Ada pertanyaan. Tadi Ustadz menjelaskan tentang itu loh Ustadz, fidyah itu kalau orangnya kuat ya, kan 60 hari ya itu harus dibayar ya, yang maksudnya melanggar yang sekarang, yang hukum sekarang yang apa hubungan suami istri. Kalau orangnya kuat berpuasa, boleh nggak kita bayar pakai fidyah itu Ustadz? Terima kasih, itu aja. Ya, orangnya sebenarnya kuat tapi dia memilih fidyah.
Jadi itu adalah pilihan menurut sebagian besar fuqaha, para ulama mengatakan tidak harus berpuasa itu karena di dalam teks aslinya itu ada kata sambung conjunction yang berbunyi au, alif wawu. Au itu artinya atau. Di sini artinya boleh memilih. Sekalipun dia kuat berpuasa, boleh membayar fidyah. Itu jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian. Demikian Pak Fauzi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ini juga ada juga Pak Prabowo. Pak Prabowo, salam juga buat Teh Ana. Alhamdulillah, amin. Saya kembalikan pada silakan Pak Nur untuk main. Oke, silakan. Mungkin ini Pak Kostim ini yang Ya. sudah Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bahri atas. Waalaikumsalam Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih bisa berkumpul. Saya ini tolong bisa diulang nggak ringkasan yang Yahudi itu yang merubah-rubah apa itu kewajiban puasa itu yang 4 hari hanya makan ini saja. Di mana itu catatannya itu? Ya, jadi dalam sejarah yang disebut dalam tafsir-tafsir itu menyebutkan bahwa memang puasa kita umat Islam ini sudah disyariatkan pada umat-umat sebelumnya, termasuk juga zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, juga Ya. pada zaman Nabi Dawud alaihissalam, yang puasanya lebih berat daripada kita. Satu hari puasa, satu hari buka. Nah, karena puasa itu biasanya sering terjadi pada bulan-bulan panas, bulan-bulan kering, bukan bulan yang dingin, maka orang-orang Yahudi itu karena kepintaran otaknya, mereka langsung minta diganti hukumnya itu. Tapi mereka tidak berani melanggar, jadi lapor dulu pada pendeta. Pendetanya menolak, ini nggak bisa karena Taurat dan Injil bunyinya begini. Tapi ketika mereka berbondong-bondong membawa upeti, nah kalau sekarang itu tolonglah ini itu nanti saya kasih 1M, 2M dan seterusnya. Kan sekarang selagi musim itu MM-an itu. Ya, maka luluh juga akhirnya hukum Taurat itu diubah. Bolehlah kita ubah jadi puasanya di bulan atau di saat-saat musim semi yang sudah agak dingin atau musim dingin sekalian. Ya, mereka musim semi, ya, jadi udaranya sudah segar. Tapi tolong Tuhan diberi bunga, gitu. Nah bunganya gimana pendeta? Bunganya puasanya tambahlah 15 hari, 50%. Jadi kamu puasa 45 hari. Ya mereka nurut. Setelah bertahun-tahun puasa kok enak, memang nggak panas, ya, tapi kok 45 hari. Datang lagi mereka berbondong-bondong bawa upeti lagi. Pendeta tolong ubah dong, masa puasa 45 hari, ini juga perlu kerja, anak istri perlu makan, dan seterusnya. Nggak bisa, ini sudah diubah lagi, nggak bisa sekarang. Mereka pulang, tapi ngumpulkan dana lagi, sekian M, tambah lagi. Pendetanya luluh, ya sudah kalau gitu sekarang kamu puasa 45 hari, boleh makan, boleh minum, cuma tidak boleh makan daging. Ya mereka bersorak ya, cuma makan roti sama makan buah-buahan sekenyangnya tapi asal nggak daging itu. Ya, ada juga sesekali yang nyolong makan daging kan nggak ketahuan juga. Namanya juga orang, selalu ada akal-akalan. Itu Pak Kostim, sejarah dari puasa orang Yahudi yang diubah-ubah itu. Kalau kita nggak berani Pak. Enggak. Kalau umat Kristen begitu juga. Ya itu yang dilakukan. Jadi ketularan juga akhirnya. Yang akhirnya terakhir tadi, itu yang dianggap orang Kristen sekarang tidak makan daging dan tidak makan daging selama sekian bulan, sekian waktu. Tapi akhir-akhir ini mereka sudah tidak mengikuti itu lagi. Jadi umat namanya Nasrani itu sekarang sudah tidak mengikuti itu lagi. Jadi sudah makan
Bahkan ada yang mengatakan boleh makan daging asal bukan daging babi selama 45 hari. Jadi diubah-ubah seenaknya sendiri. Kalau kita kan nggak berani, Pak. Jadi itulah. Iya, iya. Ya, sekian Pak Agustin. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan yang lain, Pak. Baik. Berikutnya nih Mas, yang mungkin Mas Kris ada pertanyaan atau komentar? Pak Prabowo, Pak Is, Pak 1713, Ini mau pengalaman aja ya Pak ya. silakan. Silakan, Pak. Saya sedang naik taksi dengan anak saya yang perempuan. Terus supirnya itu ternyata orang Maroko. Pertama dia nanya, terus setelah ngobrol dia tanya, kamu orang mana? Orang Indonesia. Ditanya namanya, saya bilang Prabowo. Marah dia. Kenapa nggak kamu ganti dengan nama Islam? Katanya gitu kan. Kamu harus ganti itu. Nah, terus akhirnya dia bilang begini, kamu puasa nggak? Nah, waktu itu summer. Oh iya, saya bilang. Ini kan 16 jam. Oh iya, saya bilang. Kamu kuat? Ya, kalau dia kuat juga. Saya bilang. Oh, kalau saya, kami, dia bilang bukan saya. Kami, kalau memang bisanya 14 jam, ya 14 jam. Nggak apa-apa itu, ya makan aja. Dia bilang begitu. Nah, terus kemudian dia bicara mengenai minum dengan alkohol. Maroko itu kan produce wine paling besar, dia bilang gitu. Jadi orang Maroko itu walaupun musim masih minum, dia bilang begitu. Terus anak saya bilang, Pak, kita keluar aja yuk. Ini mungkin orang ini gila katanya gitu. Jadi saya keluar. Jadi yang mengenai puasa yang harus apa namanya dipotong jadi 2 jam, terus boleh minum. Itu memang orang mereka memang begitu Pak ya di Maroko itu. Gitu Pak. Iya, sebagian, Pak. Ya, saya bergaul 20 tahun lebih dengan orang-orang dari Timur Tengah, mulai dari Lebanon sampai ke Maroko. Itu berbagai macam perilakunya, tapi ya saya cukup diam karena bukan ranah saya untuk mengingatkan. Tapi kalau tanya baru saya jawab gitu. Kalau seperti itu, yang pertama soal nama. Namanya Pak Prabowo itu terjemahan daripada Al-Qohar. Jadi sebenarnya Abdul Qohar. Jadi nggak perlu diganti, Pak. Jangan dengarkan. Itu nama yang bagus, cuma terjemahan di dalam bahasa yang kita mengerti sehari-hari. Jadi tidak harus Abdul Rahman, harus Abdul dan seterusnya. Itu adalah kasih sayang orang tua yang memberikan nama yang di-Indonesiakan tapi bersumber pada agama juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berpuasa di bulan-bulan panas, itu memang 16 jam, kadang-kadang 17 jam. Bahkan adik saya pernah puasa di England itu, di kota Hull, kota kecil dekat London itu puasanya 21 jam. Ya tetap aturannya begitu. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad al-abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Jadi kembali kepada definisi itu, puasanya mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Perkara jamnya itu tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Patokannya ya antara matahari mau terbit sama matahari telah tenggelam. Jamnya itu adalah mengikuti di mana kita tinggal. Kalau kewajibannya 16 jam, tapi di negeri asalnya dia berpuasa hanya 12 jam atau 14 jam, itu batal puasanya, Pak. Karena matahari belum tenggelam di saat dia berada di situ. Jadi ketika dia berada di suatu daerah, itu hukumnya dia yang berlaku di situ. Kalau mau akal-akalan, itu orang kaya itu enak sekali Pak, nggak pernah berpuasa. Jadi Pak Prabowo dari Chicago sama keluarga, ini kok panas sekali. Kenapa? Sekarang kita ke bandara aja, kita kan punya pesawat pribadi di sana.
Jadi dia perintahkan pilotnya untuk terbang yang ke daerah yang sudah malam. Terus makan. Makan. Balik lagi, sudah selesai. Ya, ini kan namanya diskriminatif. Mentang-mentang punya pesawat pribadi, dia akhirnya ada dua alasan. Yang pertama, dia ke safar, dia pergi lebih dari 80 kilo. Itu aturan hukumnya. Kalau lebih 80 km pergi, sudah boleh berbuka. Atau tidak puasa lagi. Atau berada di daerah yang sudah malam, ya sudah. Itu akhirnya akal akan hukum itu di dalam Islam tidak dikenal. Makanya diingatkan dalam surah Al-Baqarah itu sampai 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Tahap ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menggunakan hukum Islam di dalam praktek keagamaan, ya, maka dia sudah dihukumi orang yang kafir. Ini beratnya. Jadi saya yakin keputusan putri Anda yang keluar itu itu bagus loh Pak. Jadi nggak terkontaminasi dengan pendapat-pendapat yang aneh-aneh itu. Nanti kalau di Jawa juga ada Pak, di Indonesia banyak juga yang ngakali begitu. Itu puasanya orang aboge. Aboge. Mungkin belum pernah dengar ya, aboge itu apa? Kaum aboge ya. Kaum Enggak. aboge itu adalah singkatan A itu singkat dari Ahad, Bu itu Rebo, G itu Wage. Jadi Ahad, Rebu, Wage itu perhitungan netu. Netu itu nanti bagaimana menerangkan apa namanya? Mengenalkan budaya Jawa dan netu. Ada sedino, ada sepasar. Sedino itu sehari, sepasar itu 5 hari. Kemudian seminggu itu adalah atau sepekan itu 7 hari. Sebulan itu sebulan, selapan itu 45 hari, 40 hari. Itu hitungan nafsu dalam orang Jawa. Nah, kaum aboge itu menggunakan kalendernya Sultan Agung, yaitu ada Senin, yang ada netunya ada Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah itu maka akhirnya membuat sekte yang namanya aboge, Ahad, Rebu, Wage. Jadi mereka tidak akan berpuasa kalau puasanya itu awalnya hari Ahad. Itu nggak akan puasa dia. Karena pantangan. Juga tidak boleh puasa ketika puasa itu bermula pada hari Rabu. Nggak puasa mereka. Nggak boleh secara aturan adat. Adat di tanda kutip adat, bukan agama. Kata karuhun, kata leluhur. Juga mereka tidak akan berpuasa kalau Ramadan itu bermula dari netu wage atau pasaran wage. Jadi mereka banyak akal-akalan yang sebenarnya kita nggak usah mengkritik orang Yahudi Nasrani yang mengubah hukum. Di lingkungan kita juga ada kaum aboge. Nah, hebatnya lagi kaum aboge itu adalah kaum tutup kendang. Kalau orang ahlu sunnah mengatakan mereka itu kaum tutup kendang. Apa maknanya tutup kendang? Kendang itu tutupnya hanya 2, kiri dan kanan, tengahnya bolong. Artinya mereka hanya puasa pada yang dianggap tanggal 1 Ramadan dan pada akhir Ramadan. Udah itu cukup sebulan, hanya puasa 2 hari. Jadi awal dan akhir, itulah kaum aboge. Itu praktek yang ada di masyarakat kita. Nanti juga bisa diuraikan lagi pada tradisi yang lain seperti ada yang namanya aliran Sunda Wiwitan, itu yang tidak menggunakan syariat Rasulullah, tapi dia mereka mengatakan kenapa sih ikut Muhammad SAW, itu kan nabi baru, itu kan syariatnya sudah baru, jadi sudah tidak orisinil lagi, sebaiknya ini saja kita ikut Nabi Adam. Jadi Sunda Wiwitan itu mengikuti Nabi Adam. Nah, kitab Nabi Adam apa kita nggak tahu, dari mana dia dapat kitab Nabi Adam juga nggak tahu. Maka mereka juga soal salat dan syariat itu sudah nggak penting lagi. Makanya moga-moga dengan pengajian ini kita mendapatkan hidayah, tidak pernah menjadi mulhid. Mulhid itu adalah orang yang membelok-belokkan aturan agama. Demikian Pak Prabowo. Terima kasih Pak, Terima terutama kasih. yang
nama Prabowo ada agama itu saya baru dengar. Nanti saya mau Iya. lebih jauh lagi sama Pak Fahri. Terima kasih, Nama, terima kasih, Pak. makasih. Itu nama baik, Pak. Nama baik itu. Artinya perkasa itu, Al-Qahar. Oh, tuh. Hamba dari Allah yang Maha Perkasa. Itu baik, Pak. Jangan diganti, Pak. Jangan dengarkan. Oh, enggak. Saya bilang sama supir taksinya saya bangga dengan orang Jawa. Kok saya bilang. Terima Kasih kasih. kasih gebuk kasur aja, Pak. Itu kan di kamar tamu ada gebuk kasur kan. Gebuk kasur Iya, aja, Pak. di rumah. Iya, Pak. Enggak, yang lain silahkan. Kalau nama asli saya apa, Pak Fahri? Itu kan dari Di bawah. terjemahan mustaqim kan, Pak. Mustaqim itu yang lurus jalannya. Jadi dijawakan itu ya jadi kostim itu. Kan Mustaqim. ya dari mustaqim itu adalah yang lurus. Itu Kalau terjemahan juga. kalau saya kan nggak ngerti saya. Jadi kalau di masjid saya bilang, oh itu dulu aslinya itu Qasim. Ah, bagus, Pak. Boleh juga, boleh juga. Saya bilang begitu, itu aslinya Qasim. Tapi sampai ke sesudah 2000 mile jadinya Kustim, saya bilang. Tapi saya di Betul, masjid Pak. Betul, dipanggilnya Pak. Qasim. Banyak kan orang Jawa itu mengubah nama, seperti tetangga saya namanya adalah Markatab. Itu betul-betul ada orangnya hidup tetangga saya, namanya Markatab. Maksudnya perubahan dari Umar bin Khattab gitu loh. Jadi dia dijawakan jadi Markatab. Ya betul, Pak, itu ada betul tetangga saya. Saya ketemu dia berkali-kali ya, Markatab. Kemudian di Sunda ada nama yang namanya Koswara. Nama Koswara itu dari Al-Quran, Pak. Nah, Ya, asalnya apa itu? Farod min Koswaroh. Oh. Jadi digambarkan orang-orang yang takut, yang ketakutan kena api neraka itu lari sekencang-kencangnya seperti binatang yang melihat macan. Ya, Koswara itu macan. Jadi disundakan jadi Koswara. Itu asalnya dari Al-Quran, Pak, itu bahkan. Ada teks yang berbunyi Farod min Koswaroh. Lari dari singa. Jadi orang Jawa, orang Sunda itu pinter-pinter, Pak. Jadi di-Indonesiakan dari agama, gitu, Pak. Silakan yang lain. Terima kasih, Pak Gustim. Mas Kris, ada komentar barangkali? Nggak ada, Mas Nur. Makasih, Pak Ustadz. Menarik ceritanya, menarik sekali tuh yang apalagi soal ragam ini ya, beragam ini cara orang dari berbagai negara yang berbeda suka menafsirkan cara beribadah yang beda-beda. Itu bukan menafsirkan itu, Mas Kris. Itu kalau menurut ini bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu kan beliau menulis buku yang itu yang halal dan yang haram, yang unlawful dan lawful kan ya. Bahwa yang namanya syariah itu yang berkaitan dengan act of worship itu base-nya itu haram gitu loh. Jadi kalau soal ibadah itu hanya kita lakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kita nggak boleh kemudian menginterpretasikan yang aneh-aneh seperti itu. Seperti orang Maroko yang tadi Pak Prabowo bilang itu udah itu serius itu ininya. Kalau orang-orang itu meyakini bahwa mereka boleh melakukan hal seperti itu bisa masuk kategori kufur sebenarnya, karena dia mengubah syariat agama, syariat Islam. Jadi itu bukan lagi sifatnya yang kita bisa berijtihad dalam hal misalkan muamalah gitu ya. Ini karena bersifat ibadah gitu. Jadi mudah-mudahan aja kita nggak sampai seperti itu, karena
Itu sudah ini banyak itu di beberapa ayat di Quran itu nyatakan ya itu tadi orang-orang Yahudi dan Nasoro itu mengubah-ubah hukum Tuhan itu ini serius konsekuensinya gitu. Dan itu juga reminder bagi kita ternyata juga ada orang-orang yang aku Muslim cuman begitu mudah gitu mengubah-ubah hukum Allah. Ya, ininya maksud saya yang menarik itu justru realitanya itu, Mas Nur. Kalau soal syariahnya ya insya Allah kita udah ini ya, udah inilah. Insya Allah bener lah jalan yang lurus. Tapi dalam realitanya itu dalam realitanya orang itu bisa macam-macam ya ininya. Apa mereka menggunakan berbagai justifikasi ini ya untuk mengubah-ubah syariah. Seperti ABOG itu saya orang Jawa Pak, saya belum tahu, saya nggak tahu itu soal ABOG itu. Wah, bukan menarik sekali ini. Ya. Jadi beberapa orang teman saya itu mengatakan saya itu bodoh, Pak. Dan saya akui saya bodoh. Ya, saya akui bodoh. Karena saya menolak duit, Pak. Wah, itu kalau di Amerika nolak duit itu bodoh sekali. Ya itulah saya. Jadi ceritanya gini, Pak. Itu bulan puasa ada orang datang, orangnya gagah, sehat. Bawa duit segepok, Pak. Banyak sekali duitnya. Itu jelas melebihi pendapatan saya per bulan. Jelas lebih banyak. Saya nggak ngitung pun saya tahu tuh duitnya banyak. Terus dia datang, Assalamualaikum, kami bicara dalam bahasa Arab. Dia mengatakan kada wa kada wa kada, la astati'u an asum, yakni masyhur bil amal dan seterusnya lah. Jadi saya dengarkan saja dulu. Kemudian intinya begini, saya ini Pak, katanya dia, bekerja keras untuk keluarga. Jadi pagi sampai sore demi anak-anak agar mereka bisa mapan dan juga bisa nanti pada saatnya dia bisa belajar Al-Quran dan ngaji dan seterusnya. Manis sekali omongannya. Cuma karena saya kerja berat, jadi nggak kuat kami puasa. Terus ini ada uang fidyah untuk saya, istri saya, dan 2 anak saya. Sekarang kalau dihitung satu orang itu $15 kali 4 kan $60. Terus kali sebulan itu berapa? Ditambah plus akhirnya duitnya segepok. Itu memang benar-benar bodoh saya. Saya jawab begini, Pak, terima kasih atas kedatangannya ke masjid kami ini. Cuma persoalannya sepele sebenarnya. Saya ini bukanlah pihak yang mewajibkan puasa. Saya tidak pernah mewajibkan puasa. Jadi saya tidak berhak mengubahnya. Jadi tolong Bapak puasa sekuatnya dan bawa uang kembali untuk tambah modal. Saya bilang gitu. Jadi nggak pernah saya dengan nada tinggi atau marah, tapi saya mengatakan menjelaskan bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, bukan dari saya. Dan imam masjid pun tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Jadi budaya Bani Israel itu sampai sekarang masih hidup, Pak. Di kota Cleveland, Ohio, Amerika masih ada. Mentalitas Yahudi seperti itu masih ada. Di kalangan umat Islam yang saya kenal. Saya bergaul dengan mereka selama 20 tahun. Saya berbicara dalam bahasa mereka. Saya makan dengan cara makan mereka. Dan seterusnya. Sehingga saya tahu kalau orang sudah berbicara agak ini pasti di negara ini. Karena ada sedikit nuansa dalam bahasa Arabnya berbeda, Pak. Ya, itu akhirnya memudahkan saya untuk mengenali watak-watak mereka. Ada yang saya jawab dengan halus seperti itu. Ada juga yang saya jawab dengan tegas pada saat yang perlu. Tapi ketika dia menaikkan puasa itu memang ya dasar orang bodoh, nggak mau terima duit, ya sudah, nggak bisa kaya. Itu kalau iya gitu, banyak orang yang datang, Pak. Yeah. Kalau saya terima itu banyak yang datang tuh. Itu saya akhirnya wah, kalau cuma beli rumah ratusan ribu dolar kuat, Pak, itu. Karena
Jamaah saya itu tertulis 1.100, Pak. Di wilayah Cleveland dan sekitarnya itu 1.100 yang terdaftar. Dan itu kalau datang semuanya tinggal ngalikan aja, Pak. Saya jadi raja kecil itu. Cuma di dunia saja, butuh mati ditanya sama Tuhan, Abdurrahman Bahri, terima duit dari mana itu, untuk apa? Sulit kan jawabnya. Makanya saya terima, ada katakan orang bodoh, ya alhamdulillah saya bodoh, udah bisa terima saja, alhamdulillah. Betul itu. Silakan Pak, yang lainnya. Terima kasih. Ngakalin, kalau bahasa Jawanya apa? Ngakalin gitu ya. Pinter ngakalin. Ini saya bisa ngakalin kali ya. Kalau saya ini kan lagi cari kerja buat keluarga nih, tapi jauh dari istri. Ya, musafir, Mas. Itu Pak Oke. Kris, sebentar Pak Aziz, maaf. Pak Kris teman saya, ya itu adik kelas saya yang nulis disertasi mengenai Milkul Yamin. Itu Indonesia geger Pak, dia nulis disertasi itu. Jadi gagasan Pak Nur yang Pak Kris yang akan XYZ itu itu di dalam disertasi itu dibolehkan. Dibolehkan. Gitu. Nah, dan Masya Allah. itu saya dikirimin disertasinya. Itu saking banyaknya saya coret-coret komen itu, saya akhirnya nggak jadi saya kirim udah. Ini nanti pasti lebih geger lagi. Udah sekarang udah disahkan disertasinya. Jadi kalau makanya di dalam kelompok kami yang punya grup WA dengan para itu lulusan-lulusan yang sudah nulis disertasi itu, saya termasuk salah satunya yang dimasukkan dalam kelompok WA itu yang paling galak itu selalu saya. Jadi terkenal jahatnya saya di sana. Jadi itu kalau sudah sampai di situ itu galak itu. Makanya orang-orang itu kalau sudah saya komentar mereka diam. Takutnya saya lebih kasar lagi gitu. Silakan Pak Nur, silakan. Atau Pak Kris, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin ada komentar yang lain barangkali dari Bapak semuanya. Sepertinya semuanya sudah, mungkin Pak Is, beliau bilang pasif saja, mungkin lagi di jalan. Ini saya nggak tahu ini siapa ini yang pakai nomor telepon ini 1713. Nggak tahu nih. Kalau misalkan tidak ada, mungkin Ustadz Bahri mungkin ada tambahan, mungkin kalau sebelum kita tutup. Iya, sedikit mengenai Idul Fitri. Ada hadis begini Pak, jadi karena puasa nanti akan berakhir dengan Idul Fitri, itu ada 3 poin yang penting. Ini Jibril datang kepada Rasulullah membawa 3 poin ini. Orang itu akan tidak diterima puasanya dan ibadahnya ketika dia bertengkar atau mempunyai masalah dengan saudaranya. Dan hal lain yang disebutkan yang khususnya yang membatalkan puasa. Ya. Jadi yang pertama, seorang anak tidak akan diterima ibadahnya kalau dia melawan orang tua di dalam agama. Ya. Itu pertama. Yang kedua, seorang istri tidak akan diterima ibadah puasanya ketika dia tidak taat kepada suaminya di dalam hal agama. Kalau suaminya melanggar agama itu nggak boleh ditaati, tapi selama suami memerintahkan atau mengajak sholat dan seterusnya itu harus dituruti. Kalau tidak dituruti itu puasanya tidak diterima. Dan yang ketiga, kata Jibril pada Rasulullah, puasa
dan ibadah lain itu tidak diterima ketika orang tidak mau memberi maaf kepada saudaranya yang salah. Tentunya setelah minta maaf. Jadi kalau sudah minta maaf ya dimaafkan saja. Tapi tafsir hadisnya ulama mengatakan sebaiknya sebelum minta maaf pun maafkan saja. Itu yang lebih luas lagi. Seperti Nabi itu juga maafkan kaum Taif yang melempari beliau dengan batu dan kayu sehingga berdarah-darah, tapi Nabi sudah memaafkannya. Demikian Pak Nur dan Bapak sekalian, hari ini moga-moga ada manfaatnya. Bagaimana Pak Nur? Mau ditutup sekarang silakan. Oke, silakan Ustadz Baris, tutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma tsabbit imanana wa tawwil umurana ibadatik. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu Kita depan. ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahri. Terima kasih sama-sama.